kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita, laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada petang hari ini kita bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk acara pelantikan dalam perayaan Ekaristi, pelantikan pengurus paguyuban Tulang Rusuk periode 2025. Dalam bacaan kita melihat bagaimana Maria Magdalena, orang yang pertama bertemu dengan Tuhan, dan karena dia mencintai Tuhan, dia mewartakan kabar sukacita bukan hanya kepada para rasul, tetapi juga kepada semua orang yang ditemuinya. Paguyuban Tulang Rusuk ini juga merupakan wadah atau sarana untuk mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama. Dan dengan kepengurusan ini kita mohon agar kepengurusan ini boleh menjadi sarana juga sebagai pewarta cinta kasih kepada sesama, terutama di dalam keluarga dan lingkungan pekerjaan kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau mengakui, menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa yang suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu, pada para nabi dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya adalah semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dan angkatlah dari yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya.
kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, barusan tadi saya mewakili Bapak Uskup karena Bapak Uskup memulai lagi hiperbarik, chamber hiperbarik ini mulai kemarin 10 kali lagi, sudah 30 kali. Tapi ada pengurus Komnas HAM dari Jakarta, tetapi mengurusi orang-orang atau anak-anak difabel, masih ada di Keuskupan saya tinggal. Jadi mereka tadi juga ke WM Universitas Widya Mandala di sana, karena juga ada beberapa orang yang difabel juga kuliah di sana. Dan Romo Didi tadi bercerita bahwa ada satu anak yang bisu tuli, tapi dalam kuliah IP-nya 3,8, luar biasa. Nah, karena dia menerima kebaikan dari dosen walinya selalu memberikan pengajaran. Dosen wali ini bisa bahasa isyarat, memberi ajaran apa yang kurang jelas dalam perkuliahan tadi, dan oleh dosen ini disampaikan kepada dosen yang mengajar, dan dosen yang mengajar lagi. Ini luar biasa. Dan ternyata juga dosen yang memberikan kebaikan menjadi pengantara tadi juga menerima kebaikan dari orang lain. Dia menerima kebaikan, mempunyai hati yang bergelora, hati yang ingin membalas kebaikan itu kepada sesamanya yang mungkin perlu diberi kebaikan. Saudara sekalian, saya kira memang kalau seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan dan
mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, saya kira dia pasti mempunyai gelora yang meluap-luap di dalam hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena ia sangat mengasihi Tuhan, dan sebagai respon atas apa yang telah diterimanya. Misalnya di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 47a dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Tuhan mengampuni dosa Maria Magdalena yang banyak itu telah diampuni. Maka saya kira Maria Magdalena juga merasa dosanya diampuni. Dia mau membalas kebaikan Tuhan. Dia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 18b dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan kalau mengampuni, Tuhan kalau mengajak kembali di manusia yang bertobat, itu memang begitu luar biasa. Bisa membuat merah, bisa membuat putih. Inilah Tuhan. Tuhan itu memang adil, maha kuasa, maha semuanya. Tuhan yang kita imani di dalam diri putranya Yesus Kristus, dia sangat mengasihi manusia, dia sangat menerima siapapun yang datang bertobat kembali kepadanya. Dan orang-orang yang bertobat seperti Maria Magdalena, saya kira dia berbuat sesuatu, merespon sesuatu yang baik juga. Mungkin kalau ditanya, apakah tanda-tanda orang mengasihi Tuhan? Apa tandanya orang mengasihi Tuhan? Antara lain, ia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, suka memberi, dan tidak menahan berkat untuk dirinya sendiri, melainkan sangat terbeban mendukung pekerjaan Tuhan dengan kekayaan yang dimilikinya, seperti yang dilakukan Maria Magdalena ini. Minyak wangi yang ia gunakan untuk meminyaki Yesus itu berharga sangat mahal. Bahkan pada waktu itu hanya bisa dibeli dengan gaji seorang pekerja selama setahun. Tetapi saudara sekalian, Maria rela mempersembahkan harta miliknya untuk Yesus sebagai wujud betapa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Semua dipersembahkan untuk Tuhan Yesus, yang mewujudkan bagaimana Maria sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Hal ini juga terbukti dalam Injil pagi-pagi buta. Ia datang ke kubur Yesus dan Yesus melihat ketulusan hatinya. Karena itu ketika ia bangkit, orang pertama yang dijumpainya adalah Maria Magdalena. Kisahnya bisa diulang kembali di dalam Injil tadi. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ini telah mengubah hidupnya. Kalau ditanya tadi mungkin kalau belum berubah, pagi-pagi kalau ditanya
"Ibu, mengapa engkau menangis? Tuanku telah diambil orang. Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka dengan itu adalah penunggu taman yang disangka oleh Maria penunggu taman. Maria menyangka yang bertanya tadi adalah penunggu taman. Siapa yang engkau cari? Kalau siapa itu manusia. Tapi kalau ketika Maria ini tidak mengasihi Yesus, mungkin ditanya, "Apa yang kamu cari?" Pasti Maria cari duit, mencari uang, karena semua manusia di dunia ini bekerja siang malam, pagi sampai malam, semua mencari duit, mencari uang. Itu seandainya Maria itu belum bertobat. Tapi ketika Maria bertobat, ditanya, siapa yang engkau cari? Dia mengatakan, Yesus hilang, dikira dicuri orang. Tapi ternyata dia sendiri yang ditanya oleh Tuhan Yesus, dan dia bertanya, Yesus menegur Maria, lalu menoleh, "Rabuni, guru." Dia merasa inilah yang dia cari, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Ini kita bersyukur, bergembira karena kita pada hari ini masih dalam masa Paskah. Dan inilah pengalaman pribadi Maria Magdalena. Pengalaman iman Maria Magdalena bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan pertemuan itulah yang mengubah hidupnya. Jadi Paulus dulu kita pasti melihat kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus, ini dulu juga orang yang selalu mengejar-ngejar Tuhan, mengejar Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya, menganiaya, bahkan sampai membunuh. Tetapi setelah dia ditangkap, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, dia menjadi rasul yang luar biasa, menjadi rasul agung 180 derajat. Rasul Paulus bahkan menjadi teolognya Perjanjian Baru. Ada 27 surat dalam Perjanjian Baru, Injil, dan 21 surat, yang 14 itu surat itu adalah tulisan Paulus. Dan ini mewarnai teologi Perjanjian Baru. Padahal dulu mengejar-ngejar, ganas. Tapi setelah ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia menjadi rasul. Bahkan dia pernah berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan." Jadi dia mengatakan, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Seperti dia menyingkirkan semuanya, menyingkirkan apa yang dulu dikejar-kejar, menyingkirkan apa yang dulu dicari, dan dia hanya fokus supaya memperoleh Kristus. Kristus sebagai pusat hidupnya. Dan memang saudara sekalian, ketika menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, dia tidak pernah kekurangan apa-apa. Dia selalu berkelimpahan.
karena mengutamakan Tuhan Yesus. Ini di dalam suratnya yang pada jemaat di Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara sekalian, saya kira dengan dilantiknya kita, Bapak Ibu semua, sebagai pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Keuskupan Surabaya ini adalah sarana untuk mewartakan Tuhan Yesus kemanapun kita pergi. Ini sarana. Paguyuban ini merupakan sarana supaya kita bisa mewartakan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus lebih dikenal pada semua orang, kepada siapapun yang kita temui. Kita tidak mewartakan Tuhan Yesus seperti Maria Magdalena, seperti Paulus, supaya dengan demikian Tuhan Yesus bisa dikenal oleh mereka. Mewartakan Tuhan Yesus itu bukan seperti saya, seperti sekarang ini dengan khotbah, dengan mengajar agama, bukan hanya itu, tetapi lebih-lebih ketika kita hadir menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Inilah kita mewartakan Tuhan Yesus. Mungkin dengan kebaikan kita seperti dosen di Widya Mandala tadi, yang bisa mengajari orang yang dia bisu tuli hingga dia bisa mempunyai IP sampai 3,8. Mungkin dengan apa yang kita punyai untuk kebaikan sesama, untuk meningkatkan mereka, entah meningkatkan kualitas hidupnya dan sebagainya. Inilah kita sekalian sebagai sarana. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka mari kita terus menjadi murid-murid Tuhan di dalam Paguyuban Tulang Rusuk Keuskupan Surabaya ini, yang terus bersemangat Paskah, semangat bangkit, mempunyai gelora cinta, mempunyai gelora untuk mewartakan Tuhan ke manapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Satu-satunya adalah Tuhan Yesus sebagai Guru sejati kita. Amin. Mari kita setelah ini ada pelantikan, dibaca SK-nya dari Keuskupan. Surat pengukuhan pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya nomor 62/G.210/2 Romawi/2022. Keuskupan Surabaya memperhatikan surat Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya nomor 093-SE/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang permohonan pengukuhan pengurusan Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya masa bakti 2019-2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengukuhkan nama-nama yang tersebut di bawah ini dalam jabatannya masing-masing sebagai pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya masa bakti 2022-2025. Surat pengukuhan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2025. Demikian surat pengukuhan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Februari 2022. RD Yosef Eka Budi Susila, Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya. Demikian surat pengakuan dari Keuskupan. Pada saudara-saudara yang telah terpilih sebagai pengurus, apakah saudara-saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas budi? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesetiaan saudara di hadapan Allah. Terima kasih atas kesanggupan dan janji saudara-saudara atas tugas pelayanan yang hari ini dipercayakan gereja kepada saudara-saudara. Mari kita mohon berkat Allah. Ya Allah, yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudara kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Semoga berkat mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati, buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus paguyuban Tulang Rusuk Surabaya periode 2022 sampai 2025 dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas pelayanan ini mereka tetap setia akan kesetiaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara sekalian sebagai pengurus paguyuban Tulang Rusuk Surabaya tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang akan diberkati dengan air suci. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kekuatan
Perkenankanlah menampakkan diri dalam roti anggur, dan berilah kami kekuatan serta roh, agar dapat hidup mempersembahkan diri kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua kita dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah memuliakan bagimu, kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pra Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu mendampingi umat-Mu. Berkat Ekaristi yang kami sambut ini, semoga kami semakin peka akan kehadiran-Mu dalam setiap langkah menuju kerajaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk, mungkin ada pengumuman dari panitia. Tidak ada. Saya mewakili Bapak Uskup mengucapkan selamat untuk pengurus baru Pak Teguh Kimarto dan teman-teman, Jeffrey, teman-teman semua, Bapak Busi yang mendampingi tulang rusuk, dan selamat melaksanakan tugas pelayanan di tulang rusuk. Mohon maaf, Bapak Uskup tidak bisa hadir karena ya setiap hari harus diperbarui, chamber diperbarui di Rumah Sakit Angkatan Laut harus 30 kali menurut dokter dari Singapura. Saya kira itu saja. Untuk itu mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Mungkin sudah nanti setelah perayaan Ekaristi ini nanti ada di gedung sebelah ini ada naik lantai 2. Dan terima kasih juga kepada tulang rusuk yang telah memberikan dana juga untuk membangun ini, gedung ini, sehingga gedung ini bisa selesai. Saya cuma meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Romo Busi. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, dan semua tugas-tugas pelayanan yang dibebankan pada kita sekalian senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi dengan mewartakan damai Tuhan.
bersyukur kepada Allah.